الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج البيهقي في الشعب بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان akan datang atas manusia satu zaman. Kata sebagian ulama, akan datang kepada sebagian manusia satu masa, tidak semuanya. La yaslamu lidhi dinin dinuhu, tidak akan selamat bagi orang yang beragama agama dia, illa man haraba bidinihi min syahikin ila syahikin, kecuali orang yang dia lari dengan membawa agamanya dari satu puncak ke puncak yang lain, dari satu gunung yang tinggi ke gunung tinggi yang lain. Wa min juhrin ila juhrin, dan dari gua ke gua yang lain. Mungkin ada satu daerah yang begitu sulitnya untuk menjaga agama sampai tingkatan begitu itu. Fa idza kana dzalika, maka ketika adanya keadaan, dzalika adalah keadaan tersebut, lam tunal, maka tidak diperoleh al-ma'isyatu, kehidupan, illa bisukhtillah, kecuali disertai kemurkaannya Allah. Cari ekonomi mesti dapatnya dengan cara yang tidak benar. Fa idza kana dzalika kadzalika, dan ketika adanya dzalika, kondisi zaman itu, kadzalika, begitu itu, untuk cari ekonomi tidak bisa tanpa disertai murkanya Allah. Karena maka ada halakur rajuli, hancurnya seseorang laki-laki, ala yaday zaujatihi wa waladihi, atas ulahnya atau atas kedua tangan istri dan anaknya, atas ulah istri dan kedua anaknya. Istrinya minta makan, minta minum, minta rumah, minta kendaraan, sementara kondisi di zaman itu kalau nggak siap hidup mujahadah, semuanya dapatnya haram. Saya gitu itu. Fa illam yakun lahu zaujatun wala waladun, dan kalau dia ini tidak mempunyai istri ataupun anak, kana halakuhu ala yadi abawaihi, maka adalah kehancuran dia atas tangannya kedua orang tuanya, atas ulahnya kedua orang tuanya. Orang tuanya yang menyebabkan dia hancur. Mungkin karena orang tuanya maisahnya haram, akhirnya anaknya pun ikut makan haram, macam begitu. Fa illam yakun lahu abawan, kalau dia tidak punya dua ayah, ayah ibu, kana halakuhu, adalah hancur dia, ala yaday qarabatihi awil jiran, atas ulahnya karib-karib dia, kerabat-kerabat dia atau tetangga-tetangga dia. Kalau karena istri, para sahabat paham, karena anak paham, karena orang tua paham. Tapi kalau karena kerabat dan tetangga itu gimana? Qalu, para sahabat mengatakan, kaifa dzalika, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah, orang hancur dengan sebab ulah kerabatnya atau tetangga-tetangganya. Qala, Nabi bersabda, yu'ayyirunahu, mereka kerabat dan tetangga-tetangga mencaci-caci dia, mengolok-olok dia, bidhiqil ma'isyati, dengan sempitnya kehidupan atau ekonomi,
kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak bisa beli apa, kamu. Fa'inda dzalika, maka ketika begitu itu dia diolok-olok oleh tetangganya dan kerabatnya. Yuridu nafsahu al-mawarid, maka dia mendatangkan dirinya pada tempat-tempat kehancuran. Al-mawarid aslinya ya tempat-tempat. Allati, yang tempat-tempat tadi, yuhliku biha nafsahu, dia menghancurkan dirinya di tempat-tempat itu. Ini kata para ulama, kata Al-Imam Ghazali diantaranya, kalau orang itu punya prinsip tempat tinggal sederhana, baju sederhana, makan minum sederhana, kendaraan sederhana, kapanpun dimanapun, dia tidak sulit untuk cari rizki yang halal. Rizki yang halal itu bisa didapatkan kapanpun, dimanapun. Jadi keperluan orang untuk cari ridho Allah itu dimudahkan oleh Allah. Hidup yang halal, hidup yang ridho Allah itu mudah didapatkan. Yang jadi sulit-sulit itu karena gengsi. Tetangganya mobilnya bagus, gengsi, pengen bersaing. Tetangganya rumahnya bagus, bersaing. Terus akhirnya sampai yang dia cari itu bukan keperluan dia sebetulnya. Kemauan. Akhirnya jadi tidak bisa mengelak dari hal-hal yang haram. Wa 'anil Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aimullah, demi Allah, laqad sami'tu, sungguh aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna as-sa'ida liman junniba al-fitana, sesungguhnya orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Di antaranya fitnah adalah ujian, baik pun ujian dunia ataupun ujian sampai ujian agama. Inna sa'ida liman junniba al-fitana, sesungguhnya yang beruntung, orang yang beruntung adalah laman, sungguh orang, junniba yang dia dijauhkan al-fitana dari fitnah-fitnah. Inna sa'ida laman junniba, ini bukan liman ya, laman junnibal fitan, sungguh orang yang dijauhkan dari fitnah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah. Walaman ibtuliya, dan sungguh orang yang diuji, dikenai fitnah. Fasabara, kemudian dia bersabar. Fawahan, maka kekaguman disertai kasihan untuk dia. Kasihan karena dia diuji, kagum karena dia bisa bersabar. Fawahan, maka kesedihan atau kasihan disertai ketakjuban untuk orang tersebut. Rawahu Abu Dawud, qauluhu, sabda Nabi fawahan. Ya, wawahan itu kalimatun adalah satu kalimat tudu'u litalahufi, yang diletakkan dalam bahasa Arab litalahuf, untuk memberikan arti kasihan, talahuf. Ala syai'i, atas sesuatu, merasa kecewa, merasa sedih dengan sebab sesuatu itu. Ma'al i'jabi bihi, disertai kekaguman dengan sesuatu tersebut. Melihat ujiannya kita sedih dan kasihan, melihat kesabarannya takjub. Takjub campur kesedih. Ya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man inqata'a ila Allah, barang siapa yang hatinya hanya bergantung kepada Allah. Inqata'a lillah ini kurang lebih semua hubungan hatinya dengan makhluk itu dia putus hanya semata-mata karena Allah.
perhatiannya itu adalah bagaimana saya dengan Allah, bagaimana saya dengan Allah, itu namanya inqata'a lillah. Pertimbangannya semuanya bagaimana saya dengan Allah, kalau diam, kalau bergerak, kalau memutuskan, kalau enggak memutuskan, itu inqata'a lillah. Inqata'a lil ibadah, seluruh waktunya ilal ibadah, ibadah terus. Jadi waktunya zahir batinnya itu habis untuk yang selepas ilah. Kafahullah, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Kullama unatin, dari segala keperluan. Dan ini hadis ini umum, maka walaupun zaman fitnah, kalau kita ini inqita ilallah, benar-benar kita ini pertimbangannya hanya Allah, 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 Allah pun akan datangkan kecukupan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki kepada dia dari tempat yang dia tidak menyangkanya. Wa man inqata'a ila dunya, dan barang siapa konsentrasinya semuanya ke arah dunia, zahir batinnya dunia, pertimbangannya materi, materi, materi. Wa kalahullahu ilaiha, maka Allah memasrahkan dia kepada dunia. Dunia sendiri enggak bisa menyelesaikan masalahnya. Kalau Allah pasrahkan orang yang 100% kepada dunia tadi, diserahkan kepada dunia, maknanya hidupnya jadi semerawut, tidak selesai masalah-masalahnya. Dunia ini diantaranya ya emas, perak, batu, air, angin, udara, oksigen, apa bisa menyelesaikan masalah dia sendiri. Maka kalau orang sudah pikirannya dunia-dunia, ya sama aja dia ini pengen cari masalah, merujuk kepada perkara yang perkara itu mewujudkan dirinya sendiri nggak bisa. Akhirnya ya jadi semrawut nggak karu-karuan. Maulaya salli wa sallim